Kitoki Jawa Timur tumbuh 1,72%, dan secara YoY tumbuh 4,91%. Sehingga dengan angka ini maka kumulatif kita sampai dengan triwulan 3 ini Jawa Timur tumbuh 4,90%. Tentu ini merupakan capaian yang sangat bagus karena secara Kitoki kita masih mengalami pertumbuhan yang terbaik di Pulau Jawa. Oke, faktor yang mendorong dari kita lihat bahwa memang banyak sektor gitu mengalami pertumbuhan. Secara Kitoki saja bahwa industri pengolahan kita memang tumbuh 2,80%, kemudian perdagangan juga dia tumbuh 2,62%, pertanian 2,23%, dan konsumsi kita masih tumbuh 4,49%. Dan secara YoY industri pengolahan kita juga tumbuh masih 5,92%, perdagangan kita tumbuh 4,40%, dan pertanian 1,62%, konsumsi kita tumbuh 6,55%. Memang secara umum secara tahunan kita masih tumbuh, kecuali untuk pertambangan yang terkontraksi 1,01%. Kemudian angkatan kerja kita juga meningkat 513 ribu orang, sehingga ini mengakibatkan penduduk yang bekerja itu juga mengalami peningkatan 657,93 ribu orang, dan juga membawa efek bahwa pengangguran kita itu turun 144,93 ribu orang kalau kita bandingkan dengan tadi kondisi Agustus tahun 2023. Jadi membandingkannya harus dia apple to apple. Sehingga dari sini tingkat pengangguran terbuka kita pada bulan Agustus 2024 ini adalah 4,19%, turun dari 4,88% di bulan Agustus tahun 2023. Masih pengangguran kita itu didominasi oleh teman-teman yang lulusan SMK, walaupun terlihat bahwa upaya yang sudah dilakukan tentu kelihatan dengan menurunnya dari SMK itu, walaupun masih yang terlihat masih yang tertinggi. Sebanyak di mana TPAK laki-laki mencapai 84,66% dan TPAK perempuan mencapai 56,42%. Berikutnya adalah perkembangan tingkat pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, bahkan lebih rendah jika kita bandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka sebelum pandemi COVID-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23%. Jika dirinci lebih lanjut, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Jika dibandingkan Agustus 2023, adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Dalam 1 tahun terakhir, 3 lapangan usaha tersebut juga menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu masing-masing sekitar 1,31 juta, 0,78 juta, dan 0,66 juta tenaga kerja. Dari sebanyak 144,64 juta orang penduduk bekerja, sebesar 38,80% sebagai buruh karyawan pegawai. Pada status buruh karyawan pegawai ini mengalami penambahan terbanyak, yaitu sekitar 3,4. Maupun secara online. Hari ini kami akan menyampaikan 2 informasi penting terkait dengan
pertumbuhan ekonomi produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Timur triwulan 3 tahun 2024 serta kondisi ketenagakerjaan kondisi bulan Agustus tahun 2024 sebagaimana tadi yang juga sudah disampaikan Ibu Pimpinan secara nasional. Mari kita mulai dengan informasi terkait angka pertumbuhan ekonomi produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Timur triwulan 3 tahun 2024, di mana untuk ini kami akan memulai dengan beberapa catatan peristiwa sepanjang triwulan 3 tahun 2024. Catatan peristiwa pertama yang dapat kami sampaikan adalah bahwa produksi pertanian di triwulan 3 2024 terlebih ditopang oleh produksi perkebunan yang memasuki puncak panen. Sebaliknya untuk tanaman pangan mulai menurun karena masa panen raya padi telah berakhir. Kemudian secara YoY produksi padi dan tebu juga terlihat meningkat cukup signifikan di triwulan 3. Kinerja industri pengolahan juga meningkat dan berada pada fase ekspansif. Tampak pada PMI Bank Indonesia yang naik sebesar 51,54%. Produksi minyak bumi juga belum menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian catatan peristiwa yang lain, realisasi belanja modal bangunan pemerintah APBN dan APBD meningkat 122,29% secara Q2Q. Sedangkan realisasi belanja modal bangunan pemerintah APBN dan APBD secara YoY dia naik 2,95%. Proyek konstruksi jalan tol Probowangi jalur lintas selatan, Bendungan Bagong dan sarana prasarana publik lainnya terlihat terus berprogres. Kemudian pengeluaran konsumsi rumah tangga terlihat terkontraksi karena momen 2 hari raya besar dan liburan anak sekolah telah terlewati pada triwulan 2 tahun 2024 yang kemarin. Kinerja industri makanan minuman. Kita lihat di sini bahwa beberapa subsektor industri pengolahan mengalami peningkatan daya beli yang sempat melemah, tapi masih berada di level ekspansi.